kita praktek tune up engine gasolin konvensional. Nah, namanya engine gasolin, engine bensin konvensional itu yang tidak memakai elektrik. Jadi tune up engine gasolin yang tidak memakai elektrik. Kontrol. Satu, lihat berat jenis cairan elektrolit sel 1. Ini berat jenis, nanti pakai namanya alat ini, hidrometer. Hidrometer dimasukkan ke dalam, nanti buka. Nah, sebelumnya ditekan dulu baru dimasukkan, terus akan menyedot. Nah, kita lihat karena ini jumlahnya kurang, jadi ditekan lebih keras sampai. Nah, pokoknya nanti kalau airnya lurus pada angka berapa. Ya, nanti pakai hidrometer. Terus tegangan baterai pada sel 1. Tegangan baterai pada sel 1. Nah, ini nanti kita arahkan ini pada DC 3 volt. Karena ini 12 volt. Karena 12 volt, jadi setiap selnya ada 12 dibagi 2 jadi 2 volt. 12 bagi 6 tutup, jadi setiap ini 2 volt. Caranya mengukur ini. Ini dicari massa di sini, plusnya di sini untuk sel 1, terus sel 2, terus ini sel 3 gini dan seterusnya dimasukkan, nanti ada besinya dimasukkan. Terus tegangan total baterai, jadi ini diarahkan ke 30 karena baterainya 12 volt, jadi diarahkan ke atasnya atau 30, diukur sini sama sini. Berarti berapa nanti ya? Nah, setelah itu ketegangan Vbel. Nah, ketegangan Vbel lah sama. Ketegangan kita pakai penggaris sama penekan boleh, penekan apapun boleh. Kita pakai penggaris ini dibalik. Nah, kita paskan di salah satu angka. Ini seumpama ditekan nah, ini sampai 1 cm. Jadi bergeraknya 1 cm. Maksimal itu bergeraknya 1 cm dan minimal itu bergeraknya 0,7. Jadi diukur. Kalau terlalu longgar tidak bagus, kalau terlalu rapat juga tidak bagus. Setelah itu kerja termostat, nanti dibuka termostatnya sebelah sini. Nah, ini dibuka, nanti dilihat termostatnya kerjanya bagus apa tidak. Terus kerja tutup radiator. Nah, ini namanya tutup radiator. Tutup radiator bentuknya seperti ini. Secara umum tutup radiator ada pernya, ada 2. Yang luar spring ini, yang secondary spring sama primary spring. Nah, kerjanya ditekan ini. Kalau masih bisa tapi agak seret berarti jelek. Tapi kalau ringan tapi agak keras tapi lancar itu bagus. Terus kedua kita lihat karetnya. Kalau sudah kaku itu jelek. Sedangkan kalau masih gini bagus. Terus selanjutnya ketinggian air pendingin. Nah, untuk air pendingin bisa dilihat dari sini, bisa nanti sama reservoir tank atau tempatnya di sini. Kita lihat airnya. Nah, ini kalau airnya kurang ya kurang, tapi kalau pas ya pas. Biasanya paling tidak tingginya segini, pas ini. Nah, ini pas. Tapi kalau di sini berarti kurang air. Terus ketinggalan kondisi oli pelumas. Lah, oli pelumas itu di sini. Dibersihkan dulu pakai kain, terus dimasukkan gini, dicabut lagi. Lah, kita lihat kondisinya. Nah, ini ada levelnya. Ada levelnya, ada full, medium sama low. Nanti posisinya di mana? Yang penting tidak sampai low. Terus kita lihat olinya masih bagus atau sudah jelek. Kalau masih bening seperti ini masih bagus, tapi kalau sudah hitam jelek.
Terus selanjutnya ketinggian air kondisi level oli peluma sudah, kondisi kepala spur plug pause. Busi ada 4 urutannya, yang dekat kipas itu 1, 2, 3 sama 4. Jadi urutannya gitu, kita lepas contoh satu saja. Kondisi kepala spur plug. Nah, ini kondisi kepalanya, kalau masih bagus ya bagus. Nah, ini kebetulan masih baru. Karena cuma karena ini terlalu boros jadi hitam. Nanti kalau terlalu irit warnanya merah di sini ya. Terus setelah itu kondisinya bagus ya bagus, celah spur plug. Nah, ini celahnya pakai fuller. Standar celah standarnya itu 0,7 atau 8. Nah, yang 7 atau 8, kita 7 ya dimasukkan gini, dimasukkan terus dipukul sedikit sampai agak seret, dilepas. Nah, itu celahnya. Terus celah spur plug, kompresi silinder 1, pause. Nah, ini kompresi silinder, itu pakai ini namanya compression tester. Nanti dimasukkan ke sini, tempatnya busi. Ini bisa dilepas. Kalau untuk busi besar pakai yang ini, kalau busi yang kecil dilepas. Nah, ini dimasukkan, terus sampai rapet. Mesin di starter 3 sampai 2 kali bunyi, cek sampai 3 kali, dibaca nanti berapa. Bisa pakai satuan kilogram per cm3, bisa pakai bar, bisa pakai PSI. Terus selanjutnya resistansi kabel tegangan tinggi. Nah, kabel ini namanya kabel tegangan tinggi. Ini kabel tegangan tinggi, kabel busi. Urutannya ini kabel tegangan tinggi. Ini silinder 1, jadi businya silinder 1. Silinder 1 itu ketika rotor menghadap ke sini, nah itu sini. Nah, kita paskan tadi ini 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Jadi rotornya berputar ke sana. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Itu urutannya. Nah, resistansinya pakai AVO. Resistansi pakai AVO. Nah, ini AVO-nya diarahkan ke 1K. Terus dihitung sini sama sini berapa K. Nah, nanti dihitung. Nah, jadi kok kabel tegangan tinggi berapa, kabel busi berapa, dihitung semua. Setelah itu resistansi kumparan primer. Lah, kumparan primer ini kumparan sekunder. Kalau primer, nah, kalau sekunder atau sini ya. Ini sekunder, ini masuknya dari sini. Kalau kumparan sekunder masuk dari sini sama sini. Ini dimasukkan sama sini. Nanti berapa? Ini yang dipakai 1K. Kalau kumparan primer, jadi kumparan primer keluarnya yang ke sini, ke mana? Ke platina itu dihitung. Sini sama sini. Untuk pakai ini. Karena pakai balas. Ini sama sini. Nah, ini diarahkan ke 10 kali atau 100 kali. Terus kondisi distributor kap. Nah, ini tutup distributor. Kalau masih bagus ya masih bagus, kalau pecah ya pecah. Terus selanjutnya panjang kutub ebonit. Kutub ebonit nah, panjang kutub ebonit pakai ini. Ini dikendari dulu. Terus dilihat, ditekan.
Jangan sampai ebonitnya ikut bergerak. Jadi panjangnya berapa ya ini dibaca. Terus celah platina, kondisi kepala platina lah. Platina itu ini platina. Kondisinya kalau masih rata ya rata, kalau sudah tidak rata jelek. Terus celahnya, nah sekarang celah platina kita setel. Cara menyetelnya, platina itu ini celah platina kita harus ini nok. Nah nok ini, nah ini harus pas ini namanya ebonitnya. Nah itu harus pas pada nok. Ini ada 4 nok karena 4 silinder, jadi pas. Kalau pas otomatis platina akan membuka besar penuh. Kita pas, nah ini pas nok. Pas nok loh, pas di atas nok. Merah-merah ini pas di atas nok. Nah, platina akan membuka sepenuhnya. Lah ini celah platina 0,45. 0,40 atau 0,45 celahnya. Pakai fuller, nanti fullernya berapa dimasukkan sini. Terus baut baut ini dikendori. Ini dikendori, terus disetel. Ini digeser ke kanan atau ke kiri. Nanti akan membuka dan menutup. Jadi ini dikendori, terus ini dimasukkan ini baru disetel. Nah, itu platina. Terus kedua, kita memasang distributor. Ini dilepas, distributor dilepas. Distributor itu ada giginya sama ini. Jadi untuk memasang ini di dalamnya ada. Nah itu di dalam ada garis lurus, itu diluruskan. Terus ini karena nanti kalau lurus otomatis ke sini, ini diputar sedikit dimasukkan ini. Sampai ini harus rata nanti. Nanti harus rata. Kalau tidak rata kayak gini jelek. Jadi harus rata. Terus selanjutnya, nah untuk sudut duel nanti ketika pakai namanya duel tester bisa. Nah duel tester pakai namanya tachometry atau duel tester. Duel tester itu diarahkan ke atas. Nah karena ini 4 silinder, jadi ini kan tulisannya 8 silinder. Jadi separuh dari 8 silinder. Seumpama yang dibaca ini sudut duelnya 25, berarti ini ada keterangan 4 silinder sama dengan 8 silinder kali 2. Kalau dibaca 25 berarti 50. Dan standarnya duel itu antara 50 sampai 54. Nah, jadi kalau sudah 25 di sini sudah bagus, atau 26 bagus. Ya. Sama RPM atau tacho. Lah ini diarahkan ke tacho. Ini kalau dibaca yang atas, tacho yang atas ini yang 0 sampai 12. Kalau sampai 8 berarti 8 kali 2 1600. 8 kali 2 kali 1000 RPM kali 100 kali 100. Jadi RPM dikalikan 100. Kalau sampai 8 berarti 1600. Kalau sampai 4 berarti 1200. Standarnya untuk mesin 4 silinder itu 750 sampai 850. Itu RPM idolnya. Jadi mesin tanpa beban itu sekitar segitu idolnya. Terus, nah ini kemudian kita lihat sudut pengapian. Ini pakai ini sudut pengapian nanti. Oh ya, untuk yang duel. Nah, duel ini tadi merah di sini, merah di masuknya ke platina, merah. Terus yang hitam, kabel hitam ini ke masa terserah ambil dari manapun boleh. Terus untuk sudut pengapian yang kabel hitam di baterai main
yang kabel merah baterai plus, dan ini ke kabel busi nomor 1 nanti. Ini kan kabel busi nomor 1 dimasukkan gitu. Nah, terus disetrongkan ke sini. Nah, dilampukan ke sini, lihat lampunya lurus. Di sini tandanya nanti lurus berapa derajat. Nah, standarnya 8 derajat. 10 sampai 8 derajat. Itu standarnya untuk idle. Nah, terus kerja full pump. Nah, kerja full pump. Kalau full pump berarti kalau bensinnya naik otomatis full pumpnya baik. Terus kerja vacuum advance. Vacuum advance itu ini. Nah, untuk vacuum advance-nya ini nanti kalau bekerja ini akan tertarik ke sini karena ada sedotan atau kevakuuman dalam intake manifold. Ini menarik ke sini dan sudut pengapiannya berubah. Kalau semakin gas tinggi, sudut pengapian akan maju. Terus kerja sensor oil pump. Nah, ini oil di sini, sensor oli ini. Nanti kalau olinya bermasalah lampu akan hidup. Tapi kalau tidak bermasalah lampu akan mati, lampu indikator ini. Ya, terima kasih.